A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kehamilan Zakia. Cerita ini ditulis oleh Yani Santoso. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Karena terbata, Nyai Westi berkata, "Pesugihan," ucap Batimo, hingga membuat orang-orang yang hadir di sana tercengang. Mereka tidak percaya, juga bingung. "Pesugihan?" tanya beberapa orang. "Westi, aku tidak akan mengampunimu," ucap Pak Joko dengan suara tercekat karena cekikan Dimas. Dimas mengerang keras ketika mendengar ucapan Pak Joko. Sementara Pak Joko tidak bisa berbuat banyak. Dia bahkan tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman tangan Dimas. "Aku tidak butuh belas kasihanmu lagi," desis Nyai Westi. "Kamu berani membangkang hanya karena makhluk mengerikan ini. Dia anakku," teriak Nyai Westi. "Ambil saja anakmu sekarang," ucap Pak Joko, seperti memberi aba-aba pada seseorang. Dan di waktu yang bersamaan, tubuh Dimas mendadak oleng. Perlahan dia menoleh ke belakang sambil menjatuhkan tubuh Pak Joko ke tanah. Dia meraba bagian belakang tubuhnya. Cairan kental berwarna merah membasahi tangannya. Dimas berteriak kencang hingga membuat orang-orang yang ada di sana ketakutan. Mereka berisut mundur, terlebih ketika Dimas memperlihatkan taringnya yang tajam. Sementara itu, laki-laki bertubuh kurus menghunus golok yang bersimbah darah. "Habisi dia, Karyono," perintah Pak Joko pada pria bertubuh kurus itu. Lalu dengan cepat Karyono menghujamkan goloknya beberapa kali ke tubuh Dimas hingga tubuh besarnya sempoyongan. Ketika Karyono hendak melayangkan goloknya sekali lagi, Westi berlari untuk menghalangi. "Ibu," rintih Dimas dengan suara beratnya. Rintihan itu begitu menyayat hati, manakala melihat tubuhnya Westi. Ibunya jatuh dengan bersimbah darah. "Ibu," teriak Dimas lagi. Lalu dengan cepat, tangan kekar dan berbulunya menghantam tubuh Karyono. Cakar tajamnya berkali-kali mengoyak tubuh kurusnya. "Sudah, hentikan Leh, hentikan," ucap Batimo berusaha menenangkan Dimas. "Kasihan ibumu," ucap Batimo lagi. Dimas berhenti, membiarkan tubuh Karyono yang terluka parah terkulai di tanah. Dipandanginya tubuh ibunya yang berlumuran darah. Mbok Darsi, sang abdi yang selalu menemaninya, berada di sampingnya, membalut lukanya dengan kerudung yang tadi dipakainya. "Ibu," panggil Dimas dengan suara tertahan. Tangannya terulur hendak menyentuh tangan Nyai Westi. Begitupun sebaliknya. "Dimas, anakku,"
Nyai, jangan banyak bergerak. Lukamu sangat parah, potong Mbok Darsi. Tidak, Mbok. Biarkan aku melihat anakku, lirih Nyai Westi. Tapi Ndoro, Dimas tidak boleh lama-lama berada di sini. Akan berbahaya sekali untuknya, Nyai, ucap Mbah Timo menimpali. Tapi, Mbah, dia harus pergi sebelum warga yang lain datang dan mengetahui keberadaannya, tugas Mbah Timo. Dia harus menjauh untuk saat ini sampai kita menemukan cara untuk menolongnya, Nyai, jelas Mbah Timo. Tidak apa-apa, Nyai. Kita serahkan saja pada Mbah Timo, ujar Mbok Darsi. Bagaimana ini, Mbah? Apa yang akan kita lakukan? Pak Joko sudah lari. Dia kabur setelah melihat makhluk itu menghajar Karyono, ucap ketua kampung. Sementara itu, warga mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi setelah melihat sendiri apa yang terjadi di depan mereka, juga dari pengakuan Nyai Westi, walau hanya sebagian kecil saja. Bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan terhadap makhluk mengerikan ini? Apakah akan dibiarkan berkeliaran dan menyakiti kami? Ucap seorang warga yang disambut dan dibenarkan oleh yang lain. Tidak, Dimas tidak jahat. Anakku bukan penjahat. Aku mohon, biarkan tetap berada di sampingku. Aku janji, dia tidak akan berbuat jahat atau menyakiti siapapun. Nyai Westi berusaha duduk sambil menahan sakit. Dia meminta pada warga agar tidak menyakiti ataupun mengusir Dimas. Bagaimana mungkin kami percaya sementara dia sudah mengelabui Zakia dan memperdayanya sehingga menganggap dirinya sebagai gahisan, ujar seorang warga. Mereka terdiam dan baru menyadari bahwa kehadirannya di tempat itu adalah untuk mencari kebenaran. Siapa di antara dua sosok gahisan itu yang asli? Ternyata mereka justru mengetahui apa yang tidak pernah mereka sangka sebelumnya. Pak Joko, orang terkaya di kampung mereka, rela bersekutu dan menjadikan istrinya sendiri sebagai budak nafsu makhluk yang dipujanya. Mereka menatap gahisan yang memangku Zakia dengan tatapan iba. Sementara Zakia masih belum sadarkan diri. Rasa terkejut dan syok melihat fakta dan kenyataan yang baru saja terjadi sangat mengguncang jiwanya. Dimas, pergilah. Ibu baik-baik saja, Leh. Percayalah, ibu sangat menyayangimu, ucap Nyai Westi. Kedua matanya mulai basah oleh air mata. Dimas, makhluk mengerikan itu mendekat. Matanya meredup, seolah menahan kesedihan. Dirainya telapak tangan Nyai Westi. Lirih dia berkata, Ibu, Ibu. Pergilah. Dimas melepaskan tangan ibunya. Dia berjalan menuju belakang rumah gahisan. Setelah jaraknya cukup jauh, dia menoleh, melihat ke arah ibunya. Dengan bahasa isyarat, Nyai Westi menyuruhnya pergi. Dalam sekedip mata, sosok Dimas sudah tidak tampak, seperti lenyap di sapu angin. Tolong bantu Karyono. Dia harus segera mendapat pertolongan. Begitu juga dengan Nyai Westi.
ketua kampung memerintahkan beberapa warganya untuk mengobati luka Karyono dan Nyai Westi. Di dalam rumah, Kaisan menyekat tubuh Zakia dengan air hangat. Mbok Darsi yang tadi bersama dengan Nyai Westi terlihat sedang berbicara dengan Mbah Timo. Aku gak nyangka jika akhirnya akan jadi seperti ini. Kasihan Kaisan dan Zakia, ucap Mbok Darsi dengan suara pelan sambil sesekali menarik napas dalam. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Kita cari jalan keluarnya sama-sama, Sri. Lalu, bagaimana dengan Doromu? Tanya Mbah Timo. Sudah dibawa ke dokter. Setelah ini, aku akan menyusulnya. Aku titip cucuku ya, Mo, pinta Mbok Darsi. Sudah, kamu cepat susul Nyai. Biar aku yang akan mengurus Hasan, tita Mbah Timo. Mbok Darsi melihat ke arah Kaisan yang masih berada di sisi Zakia yang masih belum sadarkan diri. Sebelum pergi, dia berpesan pada Mbah Timo. Jangan beritahu pada Kaisan dulu. Nanti kalau sudah saatnya, biar aku yang memberitahukan sendiri padanya. Setelah menyampaikan pesannya, sekali lagi Mbok Darsi melihat ke arah Kaisan. Setelah itu, wanita tua itu berjalan keluar, diiringi Mbah Timo di belakang. Singkat cerita, Mas, aku cantik kan? Kamu juga percayakan kalau aku setia? Mbah Timo yang berdiri di depan pintu tercengang ketika mendengar dan menyaksikan tingkah Zakia setelah sadar. Kaisan yang duduk di sebelahnya menunduk sambil menutup wajahnya. Walau susah payah berusaha tegar, namun tetap saja tidak mampu menahan air matanya. Egonya sebagai lelaki runtuh ketika melihat kondisi Zakia yang seperti kehilangan akal sehatnya. Mas percaya padamu, Dek. Mas percaya, jawab Kaisan lirih. Dadanya terasa begitu sesak saat mengucapkan kalimat itu. Diusapnya lembut telapak tangan Zakia. Sementara Zakia menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong. Sesekali dia tertawa dan di waktu bersamaan menangis sesungguhkan. Maafkan Mas Dek, lirih Kaisan. Tangannya mengusap lembut telapak tangan Zakia. Sementara itu, Zakia hanya menatap ke depan dengan pandangan kosong. Sesekali dia tersenyum, lalu tertawa keras, namun akan menangis secara tiba-tiba setelahnya. Melihat wanita yang dicintainya dengan kondisi seperti itu, hati Kaisan seperti tercabik-cabik. Rasa penyesalan yang teramat dalam memenuhi pikirannya. Berkali-kali dia memukul kepalanya sendiri. Jiwanya hancur, hatinya sakit. Lebih sakit daripada ketika melihat Zakia hamil. Aku suami bodoh, tidak berguna, ucap Kaisan menyesali dirinya sendiri. Tangannya mengepal, memukul kepalanya berkali-kali. Bodoh, bodoh. Hentikan. Jangan kamu sakiti dirimu sendiri, Le. Kita cari jalan keluar terbaik. Berdoalah demi kesembuhan istrimu, ucap Mbah Timo. Lelaki tua itu mendekati Kaisan dan duduk di sebelahnya. Ditepuknya punggung Kaisan pelan. Sementara Kaisan menunduk, menatap lantai tanah rumahnya.
Apa yang harus kulakukan, Mbah? Lirik Kaisan tanpa menoleh. Kita akan bawa Zakia ke kota. Ke kota, Mbah? Tanya Kaisan. Dia menoleh, menatap lekat mata pria yang duduk di sebelahnya. Iya, mbahmu ini ada kenalan teman lama yang tinggal di kota. Besok, mbah akan pergi ke sana untuk mencari informasi dulu, ujar Mbah Timo, berusaha menenangkan Kaisan. Apa tidak bisa kita langsung membawa Zakia ke sana, Mbah? Tanya Kaisan. Jangan, biar aku pastikan dulu kemana kita harus membawa Zakia. Karena sudah lama aku tidak ke kota. Bisa jadi temanku itu sudah pindah. Jelas Mbah Timo. Kamu berdoa saja dulu, sambil kita upayakan pengobatan yang lain. Lanjut Mbah Timo. Aku akan mencobanya, Mbah. Kamu harus bisa, demi istrimu, Zakia. Ucap Mbah Timo lembut, namun tegas. Lelaki tua itu sangat tahu watak dan sifat Kaisan. Karena sejak kecil dialah yang telah merawatnya seperti anak sendiri. Mbah Timo memerhatikan Zakia yang duduk di atas tempat tidur, lalu menarik napas dalam. Mbah, panggil Kaisan mencegah keheningan. Iya Le, ada apa? Tanya Mbah Timo tanpa menoleh. Apakah Mbah mengenal Nyai Westi dan Pak Joko sebelumnya? Dan apa hubungan Mbah Timo dengan wanita yang merawat Nyai Westi? Mbah Timo menoleh, wajahnya tampak tegang. Ada gurat kegelisahan di wajah tuanya. Namun, mendengar pertanyaan Kaisan yang tiba-tiba membuatnya bingung. Ada sesuatu yang harus dia rahasiakan, seperti permintaan Bodarsi. Setidaknya sampai waktu itu tiba. Semua orang di kampung kita kan kenal sama dia. Orang terkaya di kampung ini, jawab Mbah Timo. Tapi kalian seperti sudah saling mengenal satu sama lain. Terlebih abdinya Nyai Westi, ucap Kaisan lagi. Iya, aku sudah mengenalnya lama. Jauh sebelum dia bekerja di rumah Joko. Karena kami bertetangga. Hanya itu, selidik Kaisan. Iya, jawab Mbah Timo singkat. Dia bangkit dari duduk, hendak keluar rumah untuk menghindari pertanyaan lebih banyak dari Kaisan. Lalu, apa yang dilakukannya di rumah ini tadi? Cecar Kaisan lagi. Mbah Timo terdiam. Dia kembali duduk di tempatnya semula. sebenarnya dia kesini tadi ingin meminta bantuan mbahmu ini, Le. Kamu tahu pekerjaan mbahmu ini kan? Jawab Mbah Timo. Kaisan terdiam. Pikiran berkecamuk di benaknya. Namun, dia mencoba mempercayai apa yang baru saja dikatakan oleh Mbah Timo. Mungkin dia kesini ada hubungannya dengan makhluk tadi yang ternyata adalah anaknya Westi. Bisik hati Kaisan. Singkat cerita, hari merangkak begitu lamban. Namun, tidak begitu dengan kejadian yang terjadi di rumah Kaisan tadi pagi. Berita tentang genderuwo yang menjelma menjadi Kaisan dan telah menggantikan posisinya sebagai suami Zakia selama Kaisan merantau tersebar ke seluruh kampung dengan cepat. Sepanjang siang hingga malam,
warga masih membicarakannya. Perbincangan di warung kopi pun juga membahas seputar kejadian di rumah Kaisan. Masing-masing orang mempunyai pendapat. Namun, banyak di antara mereka yang mengecam Pak Joko karena telah mengorbankan istrinya sendiri sebagai tumbal pesugihan hingga melahirkan anak genderuwo. Namun, mereka bertanya-tanya, seperti apa sosok yang telah dipuja Pak Joko hingga anak yang dilahirkannya Westi mempunyai bentuk yang mengerikan. Hari makin gelap. Percakapan di warung-warung kopi masih terus berlangsung hingga tanpa mereka sadari, sosok hitam dan besar mengendap dan melewati mereka tanpa suara menuju rumah besar di kampung itu, rumah Pak Joko. Dasar anak iblis tidak tahu diuntung. Bisa-bisanya dia melawanku, desis Pak Joko. Dia berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya. Pikirannya tidak tenang. Terlebih, Karyono, orang yang selama ini melindungi dirinya, terluka parah dan saat ini berada di rumah sakit. Tiba-tiba, lampu di dalam kamarnya padam hingga membuat ruangan itu gelap gulita. Sial, mati lampu, gerutu Pak Joko. Dia berjalan pelan-pelan menuju meja, bermaksud mencari korek api yang biasanya disimpan di atas sana. Saat tangannya meraba meja, dia menyentuh sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berbulu dan kasar. Sadar dengan akan apa yang saat ini berada di dalam kamarnya, Pak Joko menahan napas. Lelaki setengah baya itu menajamkan penglihatannya. Setelah beberapa saat dalam kegelapan, matanya mulai terbiasa dan bisa melihat apa yang ada di depannya. Pak Joko berusaha tenang, lalu ditariknya pelan tangannya. Namun, saat dia menggerakkan tangannya dengan cepat, dia merasakan tangan kekar mencengkram lengannya. Pak Joko menahan napas, sementara di depannya sosok besar dengan mata merah menyala, semerah saga itu mendengus keras. Kamu mengkhianatiku, desis makhluk itu. Ampun, jangan sakiti aku Gandharva. Aku janji akan setia padamu, jawab Pak Joko. Erang sosok yang dipanggil Gandharva oleh Pak Joko sambil mendorong tubuh Pak Joko hingga tubuhnya terpental beberapa meter ke depan dan membentur tembok. Mana istriku? Tanya Gandharva dengan suara berat. Dia sakit, tapi aku janji dia akan melayanimu saat kamu datang lagi nanti, jawab Pak Joko. Awas kalau kamu ingkar, geram Gandharva. Lalu dengan sekali hentak dia telah menghilang. Bersamaan dengan itu, lampu di kamar Pak Joko kembali menyala. Pak Joko menarik napas lega. Lalu dia bergumam, Westi, bodoh kamu, perempuan bodoh, ulang Pak Joko. Sementara itu, di sebuah rumah berdinding kayu, dari luar, lama-lama terdengar seseorang sedang menyanyi. Lebih tepatnya, nembang. Suara merdu dari dalam rumah itu terdengar mendayu. Kaisan yang berada di sisi Zakia yang sedang nembang ikut larut terbuai mendengar suara Zakia, hingga dia tidak menyadari ada sosok yang tengah mengendap-endap di bawah jendelanya. Mbah Timo yang masih berada di rumah Kaisan dan saat itu sedang rebahan di atas dipan bambu yang ada di ruang tamu langsung bangkit
Bocah bandel, desisnya. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.